Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patriani, NIM 2022-181-081. Saya merupakan mahasiswi PPG Prajabatan Geografi gelombang 2 dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai refleksi pengembangan kecakapan literasi diri yang dipergunakan untuk memenuhi tugas aksi nyata topik 5 mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Untuk mengetahui penjelasan berikutnya, silakan menonton video berikut ini. Oke, baiklah, sebelum kita menjawab 3 pertanyaan dari aksi nyata literasi lintas mata pelajaran, di sini saya akan mereview kembali apa itu literasi. Jadi kalau sebelum saya mempelajari mata kuliah ini, saya taunya literasi itu hanya pada membaca. Tetapi setelah saya mempelajari literasi lintas mata pelajaran ini, bahwa literasi itu menggunakan 5 keterampilan bahasa, diantaranya memirsa, mendengarkan, berbicara, menulis, dan juga membaca. Dan 5 keterampilan ini itu dipergunakan untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat bagi peserta didik, supaya mendapatkan pengetahuan konten, sehingga peserta didik dapat menerapkannya di mata pelajaran lain dan kehidupan sehari-hari. Kalau tadi pengertiannya, sekarang kita akan membahas mengenai manfaat literasi. Jadi di sini manfaat literasi itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan kemampuan refleksi dan emosional. Kedua, meningkatkan pemahaman bacaan. Yang ketiga, itu membangun pengetahuan konseptual. Dan yang keempat, menumbuhkan keterampilan memecahkan masalah. Selain pengertian dan manfaat, di sini kita juga akan mereview topik literasi lintas mata pelajaran. Jadi pada mata kuliah ini itu ada 5 topik. Yang pertama, konsep literasi lintas mata pelajaran. Yang kedua, strategi literasi lintas mata pelajaran. Yang ketiga, asesmen kompetensi. Yang keempat, lingkungan kaya literasi. Dan yang kelima, pengembangan kecakapan literasi diri. Pada video berikutnya, kita akan merefleksi topik 5 kecakapan literasi diri. Selanjutnya, kita akan membahas 3 pertanyaan yang ada di aksi nyata. Jadi 3 pertanyaan itu terdiri dari yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapat setelah mempelajari konsep refleksivitas. Yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Dan pertanyaan yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudidayakan literasi di lingkungan Anda? Jadi berikutnya kita akan menjawab pertanyaan pertama. Jadi pertanyaannya itu ialah, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Jadi dari mata kuliah ini saya mengetahui apa itu refleksivitas dan juga apa itu naratif literasi. Jadi refleksivitas adalah kegiatan refleksi yang dilakukan seseorang dalam menceritakan pengalaman dalam bentuk narasi atau biasa dikenal dengan sebutan naratif literasi. Sedangkan naratif literasi ini sendiri adalah reflektif seseorang dalam bentuk tulisan yang menceritakan proses dan perjalanannya dalam berliterasi seperti membaca, memirsa, menulis, menginterpretasi, dan juga mendengar. Melalui refleksi dan naratif literasi, saya dapat memahami makna dari setiap kemampuan yang dimiliki, mendefinisikan diri sendiri dan apa yang menjadi impian saya. Lalu juga mampu mengenali segala kekurangan dan kelebihan diri. Dengan demikian, tujuan refleksi dan naratif literasi yang telah saya buat adalah untuk membantu mengevaluasi perjalanan pembelajaran serta literasi saya dan membantu proses self-upgrading. Sehingga, sebagai calon guru profesional, saya dapat mengembangkan praktik-praktik literasi yang dapat mendukung pembelajaran yang bermakna dan pengembangan diri. Dan pertanyaan yang kedua yaitu, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa literasi itu sangatlah bermanfaat dalam kehidupan, apalagi dalam kehidupan saya. Dimana dengan adanya kemampuan literasi, saya menjadi tidak buta akan ilmu pengetahuan dan segala hal yang ada. Kemampuan literasi itu sangat penting bagi setiap individu, terutama bagi para guru
yang berperan sebagai fasilitator dan navigator generasi masa depan. Secara umum, saya dapat merinci peran-peran literasi bagi diri saya. Yang pertama, itu memperluas wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, itu membentuk kemampuan berpikir kritis untuk membantu dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mengasah dan membuat kinerja otak itu menjadi lebih optimal. Yang keempat, itu mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan. Dan yang kelima, itu mengasah soft skill public speaking yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dan membudayakan literasi di lingkungan Anda? Jadi, kalau berdasarkan observasi dari kegiatan praktik pembelajaran di sekolah, maka terdapat beberapa upaya yang akan saya lakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan budaya literasi di sekolah. Yang pertama, yaitu memaksimalkan teknologi sebagai media untuk berliterasi. Hal ini dapat dilakukan untuk memperoleh teks literasi dalam berbagai bentuk moda dan berbagai sumber. Selain itu juga dapat menjadi wadah untuk menampung hasil dari proses literasi. Contohnya itu membuat konten berisi cerita, puisi, tutorial, dan lain-lain. Yang kedua, itu melakukan kegiatan membaca, baik bacaan fiksi maupun non-fiksi, serta membaca kitab suci secara bergantian hari selama 15 menit. Dan yang ketiga, yaitu menjadi teladan berliterasi dalam mengaitkan pembelajaran dengan cerita-cerita yang dibaca oleh peserta didik sebagai motivasi. Yang keempat, itu meminta peserta didik untuk membuat jurnal harian yang berisi rangkuman atau portofolio kegiatan literasinya. Yang kelima, yaitu menerapkan strategi literasi dalam pembelajaran. Misalnya memberi proyek yang berkaitan dengan budaya literasi. Yang keenam, itu memaksimalkan dan pemanfaatan karya peserta didik dengan mode yang beragam sebagai pajangan untuk mendukung lingkungan yang kaya akan literasi. Dan yang terakhir, itu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap segala bentuk kegiatan literasi agar pelaksanaannya konsisten dan optimal.